Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Widianingsi dengan NIM 2023317022 Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Teori Produksi. Pengantar teori produksi. Teori produksi adalah sebuah konsep dalam ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan dapat menghasilkan output yang maksimal dengan menggunakan input atau sumber daya yang tersedia. Teori ini membantu dalam memahami hubungan antara faktor-faktor produksi dan output yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi yaitu 1. Tenaga kerja, sumber daya manusia yang memberikan kontribusi melalui keterampilan, pengetahuan, dan tenaga untuk proses produksi. 2. Modal, peralatan, bangunan, mesin, dan investasi yang digunakan dalam kegiatan produksi. 3. Bahan baku, materi dasar yang akan diubah menjadi produk jadi melalui proses produksi. 4. Teknologi, inovasi, alat, dan metode yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 5. Tanah dan sumber daya alam, komponen fisik lingkungan yang dimanfaatkan dalam proses produksi. Adapun fungsi produksi yaitu konsep matematis yang menggambarkan hubungan antara input atau faktor-faktor produksi dan output barang atau jasa yang dihasilkan. Dalam suatu proses produksi, fungsi ini memperlihatkan jumlah maksimal produk yang dapat dihasilkan dengan kombinasi input tertentu, yaitu 1. Jenis-jenis fungsi produksi. Fungsi produksi linear, fungsi produksi Cobb-Douglas, dan fungsi produksi CIS. 2. Fungsi produksi menggambarkan isokuan, kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. 3. Fungsi produksi juga menentukan produktivitas marginal, perubahan output akibat perubahan satu unit input. Hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. 1. Definisi hukum. Hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang adalah prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa tambahan hasil produksi yang diperoleh dari penambahan satu unit input variabel akan semakin berkurang seiring penambahan input variabel tersebut. 2. Penerapan hukum. Hukum ini berlaku saat perusahaan menambahkan satu faktor produksi variabel seperti tenaga kerja, sementara faktor produksi lain dianggap tetap. Hasil produksi akan terus meningkat, tetapi dengan tingkat pertambahan yang semakin menurun. 3. Implikasi hukum. Pemahaman tentang hukum ini membantu manajer dalam mengatur kombinasi input yang optimal untuk menghasilkan output maksimal. Mengetahui titik di mana pertambahan hasil mulai menurun dapat membantu dalam pengambilan keputusan produksi. Kurva biaya produksi. Kurva biaya produksi menggambarkan hubungan antara tingkat output dengan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi output tersebut. Kurva ini terdiri dari 3 jenis, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, yaitu 1. Biaya tetap, biaya yang tidak berubah meskipun jumlah output berubah. 2. Biaya variabel, biaya yang berubah sesuai perubahan jumlah output. 3. Biaya total, penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Adapun gambar kurva biaya produksi sebagai berikut. Optimalisasi produksi. Meningkatkan produktivitas, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan meningkatkan teknologi produksi dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan menghasilkan output maksimal. Fokus pada keunggulan komparatif, yaitu mengkonsentrasikan pada produk atau jasa yang memiliki keunggulan kompetitif di pasar akan menghasilkan lebih banyak nilai tambah bagi konsumen. Analisis biaya manfaat, mengevaluasi biaya produksi dan membandingkannya dengan pendapatan
dapat membantu mengidentifikasi titik optimal produksi yang menghasilkan laba terbesar. Fleksibilitas operasional, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan tingkat produksi berdasarkan permintaan pasar, dapat mengoptimalkan utilisasi sumber daya dan mengurangi pemborosan. Skala ekonomi dan skala disekonomis. Skala ekonomi terjadi saat perusahaan dapat meningkatkan output dengan proporsi yang lebih besar daripada peningkatan input. Hal ini memungkinkan perusahaan mendapatkan biaya per unit yang lebih rendah melalui efisien dan produktivitas yang lebih tinggi. Manfaat skala ekonomi. Manfaat skala ekonomi meliputi pengurangan biaya overhead, pemanfaatan teknologi lebih canggih, spesialisasi tenaga kerja, dan pembelian bahan baku dengan volume yang lebih besar. Skala disekonomis terjadi saat perusahaan mengalami kenaikan biaya per unit seiring peningkatan output. Hal ini dapat disebabkan oleh koordinasi yang buruk, manajemen yang tidak efektif, atau kendala kapasitas fisik. Dampak skala disekonomis dapat menyebabkan perusahaan kehilangan keunggulan kompetitif dan profit margin yang semakin kecil. Hal ini mendorong perusahaan untuk mencari strategi yang lebih efisien. Adapun keputusan produksi jangka pendek, yaitu berkaitan dengan memanfaatkan kapasitas produksi yang tersedia untuk menghasilkan output maksimal dalam periode waktu tertentu. Biasanya kurang dari 1 tahun. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan produksi jangka pendek meliputi pemilihan kombinasi input yang optimal, penjadwalan produksi, pengelolaan persediaan, dan penyesuaian tingkat output berdasarkan fluktuasi permintaan pasar. Adapun gambar tabel seperti yang di samping. Analisis pasar, memahami tren dan proyeksi permintaan. Investasi modal, memilih teknologi dan peralatan yang tepat. Perencanaan kapasitas, menentukan skala produktivitas yang optimal. Manajemen sumber daya, pengaturan tenaga kerja dan bahan baku. Inovasi produk, pengembangan produk baru yang kompetitif. Keputusan produksi jangka panjang melibatkan perencanaan strategis untuk menghadapi perubahan pasar dan lingkungan bisnis dalam waktu lebih dari 1 tahun. Hal ini mencakup analisis mendalam atas tren permintaan, investasi teknologi, pengaturan kapasitas produksi, pengelolaan sumber daya, serta inovasi dan pengembangan produk baru. Adapun peran dari teori produksi dalam pengambilan keputusan bisnis, teori produksi menjadi fondasi penting dalam pengembangan strategi bisnis yang efisien dan kompetitif. Pemahaman yang mendalam tentang fungsi produksi, faktor-faktor produksi, dan prinsip-prinsip optimalisasi membantu manajer membuat keputusan operasional yang tepat sasaran. Dengan menerapkan teori produksi, perusahaan dapat menentukan kombinasi input optimal, menganalisis biaya manfaat, dan mengidentifikasi peluang peningkatan produktivitas. Hal ini memungkinkan pengembalian keputusan yang rasional dan berbasis data, meningkatkan kinerja dan daya saing bisnis. Itu saja presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah SWT saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.